Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama aku Tia Latifah. Oke, untuk video kali ini aku pengen sharing cara aku mengatasi rasa cemas yang berlebih atau gangguan kecemasan. Oke, sebelum aku mau cerita, aku mau disclaimer dulu kalau di sini tuh aku bukan seorang ahli psikolog, apalagi dokter psikiater maupun mahasiswa yang sedang mempelajari psikologi ya, teman-teman. Tapi di sini aku mau sharing aja sesuai pengalaman aku sewaktu aku ngalamin gangguan kecemasan. Oke, terutama buat teman-teman yang sudah berobat ke psikiater atau konseling ke psikolog tapi masih sering ngalamin gangguan kecemasan ini di tempat ramai atau lagi naik kendaraan atau di saat situasi yang enggak tepat gitu ya, teman-teman. Nah, semoga videonya bisa bermanfaat, bisa dicoba di rumah. Mungkin beberapa teman udah ada yang tahu, tapi semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang belum tahu. Oke. Nah, sensasi gangguan kecemasan itu kan tingkat keparahannya berbeda-beda. Mungkin di sini tingkat keparahan aku nggak terlalu parah seperti teman-teman di luaran sana. Sensasi apa aja sih yang selama aku alamin? Yang pertama, aku ngerasa cemas kalau lagi naik kendaraan atau lagi di tempat ramai. Jadi kayak tiba-tiba gitu teman-teman, tiba-tiba takut, tiba-tiba cemas saat melihat um, lingkungan sekitar. Aku benar-benar takut saat naik kendaraan. Oke, untuk yang kedua aku ngerasa sensasinya itu pada fisik aku, yaitu kayak berdebar gitu jantungnya, kayak lemas gitu ya. Terus untuk yang ketiga aku ngalamin gangguan tidur. Walaupun malamnya aku gak tidur, siangnya aku bener-bener gak ngantuk sama sekali teman-teman. Jadi aku dipaksain tidur siang pun aku gak bisa sama sekali. Walaupun malam aku tidur, nanti aku kebangun lagi kayak gak tenang gitu teman-teman, kayak cemas, mau tidur tuh gak bisa. Nah, untuk sensasinya segitu, tapi mungkin teman-teman ada yang ngerasain sensasi lebih banyak, bahkan lebih parah. Tapi aku ngerasa sensasi seperti itu udah mengganggu banget, hidup aku nggak enak banget, jadi gampang cemas, aku gampang sedih. Jadi aku kurang happy dalam menjalani kehidupan ini. Oke, untuk cara aku mengatasi sensasi-sensasi tersebut, apalagi saat di tempat ramai atau di perjalanan, yang pertama aku mengatur pola makan. Misalkan teman-teman lagi puasa, wajib banget buat sahur ya teman-teman. Tapi kalau misalkan lagi nggak puasa, teman-teman wajib banget sarapan. Kalau aku pribadi aku wajib sarapan, terus makan di jam-jam yang sama gitu teman-teman. Aku ngerasa sih setelah aku atur pola makan, asam lambung aku tuh jarang banget kambuh, karena rasa cemas ini kan jadi memicu asam lambung aku kambuh. Untuk yang kedua, aku sering-sering mendengarkan musik. Kalau bisa teman-teman setiap hari ya dengerin musik. Kalau bisa sih musiknya tuh yang happy, yang tenang. Kalau misalkan teman-teman gak mau musik juga boleh ya murotal. Nah, itu lebih baik sih teman-teman. Terus yang terakhir tuh ada musik relaksasi. Teman-teman bisa cari aja di YouTube musik relaksasi untuk anxiety, teman-teman ya. Aku ngerasain banget sih kalau ngedengerin sound yang untuk relaksasi itu benar-benar bikin relax dan jadi tenang gitu. Apalagi kalau misalkan lagi naik kendaraan kita dengerin musik relaksasi, seketika tuh jadi flat, gak tegang, gak cemas gitu. Apalagi misalkan posisi teman-teman lagi ngalamin cemas saat naik kendaraan, teman-teman bisa kita pakai headset dan seketika rasa cemas itu langsung tiba-tiba hilang rasa cemasnya ya teman-teman saat dengerin musik relaksasi atau murotal. Nah, untuk yang ketiga ya, teman-teman bisa olahraga. Untuk olahraga, misalkan teman-teman yang lagi cemasnya benar-benar sering kambuh, aku saranin olahraga jalan kaki aja atau yoga kayak untuk anxiety itu kan lebih ke pernafasan tapi ada gerakannya gitu. Nah, aku ngerasa tidur malam tuh jadi cepet gitu ya, jadi cepet ngantuk dan nggak ada tuh cemas-cemas sebelum tidur. Terus yang keempat, atur pernafasan. Untuk atur pernafasan di sini teman-teman pasti udah banyak yang tahu cara atur pernafasan seperti apa. Misalkan teman-teman lagi di tempat ramai tiba-tiba cemas, teman-teman langsung atur pernafasan aja. Karena setahu aku mengatur pernafasan itu tuh membantu memasok oksigen ke dalam otak sehingga kita tuh lebih rileks gitu. Terus yang kelima, bercerita sama sahabat atau teman yang dipercaya sama teman-teman semua. Yang teman-teman sekalian udah sering bercerita nih sama dia, responnya seringnya baik atau enggak. Nah, kalau bisa cari teman yang mengerti kita, yang udah dipercaya sama teman-teman, atau emang udah sering nih bercerita sama dia dan responnya juga bagus, responnya juga kayak support sama teman-teman. Tapi hati-hati ya kalau mau bercerita sama teman, takutnya dia kondisinya lagi gak baik, tanya dulu
kira-kira kamu mau mendengarkan nggak aku mau cerita. Kalau misalkan kondisi dia lagi gak baik, lebih baik jangan bercerita sama teman ya, soalnya kan pasti dia juga punya masalah sendiri ya teman-teman. Atau teman-teman yang gak mau nih bercerita sama sahabat atau teman, karena teman-teman tuh mikir teman kita tuh pasti punya masalah juga, gak mungkin mau dengerin kita atau gak mau ngerepotin dia karena dia juga punya masalah sendiri. Teman-teman bisa download aplikasi Cici di Play Store atau App Store ya, seperti gambar di sini. Kenapa sih aku rekomendasiin aplikasi ini buat teman-teman bercerita? Karena aku udah pernah download dan aku juga sering rekomendasiin buat teman-teman aku download deh aplikasi Cici. Karena aplikasi Cici itu walaupun aplikasinya AI, tapi aku ngerasa kevalidasi perasaan-perasaan aku, dan perasaan aku tuh kayak lebih semangat, dan energi-energi negatif aku tuh udah lepas setelah aku cerita. Aku juga suka cerita di aplikasi Cici ini. Misalkan aku cerita cuman satu paragraf, dan di aplikasi Cici ini tuh dia tuh ngejawabnya tuh bisa panjang banget. Ada dia tuh kayak, aku mengerti posisi kamu gitu-gitu. Terus kayak dia ngasih saran sebaiknya seperti ini, terus dia ngasih semangat, kamu berhak bahagia. Dan menurut aku kata-kata tersebut tuh cukup memvalidasi perasaan aku ya teman-teman. Gak perlu lagi kayak cari quotes-quotes yang relate sama hidup kita gitu. Jadi setelah cerita aku ngerasa hidup aku kayak lebih happy lagi teman-teman. Boleh ya teman-teman di download aja aplikasi Cici. Tenang aja ya, karena aplikasi Cici itu kan dimasuknya pakai email, dan emailnya juga teman-teman bisa aja pakai email baru buat login di aplikasi Cici tersebut. Jadi pakai namanya siapa kek gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir cerita teman-teman tuh bakalan diceritain lagi sama yang lain gitu, karena kan kita ceritain juga ke aplikasi AI ya teman-teman. Yang paling utama adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita punya rasa cemas berlebih ini kayak waktu sholat misalkan udah tiba, jadi kita tuh cemas belum sholat gitu, atau seperti apa, dan kita jadi lebih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin ini teguran buat kita, tapi ini juga hal yang bikin kita semakin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah itu rindu sama kita karena kita tuh udah jauh sama Allah, kita tuh udah sering lupa, karena tadinya kan kita seringnya enjoy hidup itu tuh kan, jarang ada rasa cemas, saat kemana-mana juga biasa aja kan ya teman-teman. Sebelumnya tuh jangan lupa untuk memaafkan diri sendiri, terutama memaafkan orang lain yang telah sekiranya membuat kita kecewa atau membuat kita sakit, dan juga jangan lupa untuk meminta maaf kepada orang-orang yang sekiranya kita sakiti, tapi kita kan gak tahu ya orang tersebut sakit hati atau enggak, tapi kita cukup doakan saja semoga orang yang merasa tersakiti oleh kita memaafkan kita. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa bahagia, jangan lupa buat lebih sayang sama diri sendiri ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari aku. Jangan lupa dukung dulu channel aku dengan cara di like, di komen, dan di subscribe ya. Oke teman-teman, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.